Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Asep Saifuddin, biasa suka dipanggil Pak Acep ya. Anak-anak kelas 3 mungkin dan kalian udah pernah ketemu dengan Pak Acep ya ketika kalian upacara di lapangan ya. Nah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi belajar dari rumah ya, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi tidak akan menghilangkan atau memadamkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Tetap bersabar, mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar lagi di sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar SKI. Silahkan kalian tonton tayangan berikut ini. Negeri Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur yang kemudian dalam waktu cukup lama mengalami kekeringan, sehingga berubah menjadi gurun pasir dan gunung berbatu. Tapi sebenarnya tanah-tanah subur masih ada kok, terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Nah, di luar daerah-daerah ini, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya pun sangat panas. Maka dari itu, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah tempat kemana saja dalam rangka memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Mereka berani bertempur dan sabar dalam kekalahan. Orang Badui juga terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Jiwa mereka mudah terpanggil pada kebenaran. Adik-adik, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan berkat bimbingan dari Nabi Muhammad, mereka akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Selain mengalami kemajuan yang pesat di bidang perdagangan, bangsa Arab juga mengalami kemunduran luar biasa adik-adik. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Jadi tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutus Rasul terakhirnya di negeri ini. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, jika mereka melihat burung terbang ke kiri, mereka percaya bahwa nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan seperti ini disebut at-tatayur. Selain itu, ada pula hal tahayul lain yang kerap dipercaya oleh mereka, seperti berikut ini. Lihat cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi ya sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Dan masih banyak lagi kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik, masyarakat jahiliyah ternyata juga amat taat menyembah berhala-berhala dalam bentuk patung. Mereka tidak segan-segan mengorbankan binatang ternaknya. Bahkan terkadang mereka tega mengorbankan anak-anaknya sendiri demi keridhaan berhala. Meminum arak dan berjudi juga salah satu kegemaran bangsa Arab jahiliyah. Bahkan setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pun masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak. Maka dari itu,
turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Mencuri dan merampok juga menjadi hal yang biasa pada masa jahiliyah, adik-adik. Para perampok tidak hanya mengincar harta dan benda, melainkan juga orang yang dirampok untuk kemudian dijadikan tawanan dan budak belian. Terlebih lagi, mereka juga suka membunuh dan menyiksa. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Selain pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair, mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Sangat disayangkan sekali ya adik-adik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan disiapkan buku SKI-nya. Ya, silahkan kalian simak. Silahkan dibuka buku SKI kelas 3 pada pelajaran pertama. Di samping kiri kalian ada satu kata mutiara, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Yang artinya kita harus rajin membaca buku. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mengenal bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Silahkan dibuka pada halaman 2 dan halaman 3. Pada halaman 2 terdapat peta konsep mengenai skema pelajaran di pelajaran ke-1. Nah, kemudian ada kata kunci Jazirah Arab, sosial, kebudayaan, dan kasih sayang. Pada halaman 3, kalian akan mengamati satu peta atau atlas mengenai letak negara Arab Saudi ya. Nah, negara Arab Saudi ini terletak di Jazirah Arab, yaitu pulau yang tandus. Kemudian Pak Acip sudah sediakan juga satu atlas ya. Nah, bisa kita lihat. Ini akan lebih memudahkan kalian untuk melihat batas-batas negara Arab Saudi ya. Nah, kita akan lihat. Pertama, Saudi Arabia ini atau Arab Saudi ini memiliki batas di bagian utara. Utara itu berbatasan dengan negara Yordania dan juga Irak ya. Nah, kemudian di selatan ini Arab Saudi berbatasan dengan Yaman dan juga Oman. Kemudian ada juga Laut Arab ya. Nah, kemudian di sebelah timur ini berbatasan dengan Teluk Persia, Kuwait, Bahrain ataupun Dubai ya. Nah, kalau di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Nah, tugas pertama kalian tuliskan batas-batas negara Arab Saudi pada kolom yang terdapat pada halaman ketiga. Pada halaman ketiga, di bagian bawah ada satu aktivitas. Bercanda ketika sedang belajar, seperti terlihat pada gambar di samping, merupakan perbuatan tercela. Selain bercanda, cobalah sebutkan perbuatan-perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, ketika kamu sedang belajar, contohnya adalah mengobrol, main-main, bermalas-malasan. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang belajar ya, harus fokus ya. Silakan dibuka halaman 4. Pada halaman 4, seperti yang kalian tadi tonton pada dalam video ya, Pak Acip hanya akan membahas sedikit saja mengenai ulasan, menambahkan wawasan yang tadi dijelaskan oleh dalam video ya. Kondisi alam Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, Jazirah Arab ini sebelum Islam datang merupakan wilayah gurun pasir yang kering, tandus, dan berbatu. Jarang sekali terjadi turunnya hujan. Dan sekalipun terjadi turunnya hujan, maka akan menjadi genangan air yang biasanya tumbuh rumputan. Para penggembala domba, unta, dan kuda, mereka ditempatkan di sana untuk bisa memakan rumputnya. Pada gambar 1.3, ini adalah contoh wilayah Jazirah Arab sangat tandus dan panas ya. Hanya terdapat sedikit pepohonan, namun terdapat pasir dan juga bebatuan ya. Nah, kemudian udara di Jazirah Arab panas tetapi memberikan pengaruh yang baik. Nah, meskipun panas tetapi ada pengaruh baiknya, yaitu untuk kesehatan penduduknya ya. Pada umumnya mereka itu berbadan sehat, kuat, sesuai dengan kondisi alamnya. Curah hujan sedikit menyebabkan penduduk sering kekurangan air ya. Oleh karena itu, mereka selalu hidup berpindah-pindah mencari hujan, telaga, dan mata air.
Keadaan iklim dan alam Jazirah Arab ini seperti yang menimbulkan sifat-sifat yang baik bagi penduduknya. Mereka rajin, giat, gesit, ringan kaki atau sering atau senang berjalan kaki, serta mudah bergerak, terutama bangsa Arab dari golongan Badui atau Badawi. Ini adalah suku asli bangsa Arab. Di gambar 1.4 ini adalah merupakan Yaman, merupakan daerah yang subur di kawasan Jazirah Arab. Di kawasan Jazirah Arab terdapat daerah yang subur, walaupun tidak luas, tidak banyak. Contohnya adalah negara Yaman. Mereka memiliki daerah yang subur. Kemudian ada juga satu kota yang bernama Yastrib, yang bernama kota Madinah kalau sekarang ya. Nah, tugas pertama tadi kalian kan sudah menuliskan batasan-batasan negara Saudi Arabia. Kita lanjutkan ke tugas yang kedua ya, yang ayo lakukan. Tugasnya adalah kalian menggambar dalam buku gambarmu kondisi alam Jazirah Arab sesuai yang sudah disampaikan pada pelajaran di atas ya. Kalian boleh pilih mau gambar yang ini 1.3 atau gambar 1.4 ya. Untuk gambarnya kalian boleh menggambarkan sketsanya saja ya. Ini Pak Acip sudah contohkan, coba buat ya dengan sesimpel mungkin. Meskipun gambar tidak sama persis dengan contoh, tapi minimal kalian membuat yang menyerupai ya. Nah, tugasnya kalian buat sketsa, boleh diwarnai atau kalau Pak Acip di sini buat sketsa tidak diwarnai ya, tapi hanya menggunakan pensil awalnya. Kemudian ditebelin menggunakan spidol. Kemudian di bagian gunungnya Pak Acip kasih arsir menggunakan pensil ya. Nah, ini gambar pertama contohnya. Ya, ini yang keduanya. Nah, nanti kalian boleh pilih ya gambar yang paling mudah menurut kalian. Digambarkan semampunya saja ya. Tapi kalian tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa kita itu pasti bisa ya. Untuk hari ini tugasnya ada 2. Pertama, pada halaman 3 ya, kalian menuliskan batas-batas negara Arab Saudi. Jadi Pak Acip sudah jelaskan ya. Yang keduanya, kalian membuat gambar, boleh sketsa ataupun boleh diwarnai. Pilih gambar yang ada pada buku tentang kondisi alam Jazirah Arab ya. Boleh yang gambar 1.3 ataupun yang gambar 1.4 ya. Kalau sudah, tugas ke-1 dan tugas kedua difotokan dan dikirimkan ke nomor WA Pak Acip ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.